Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwaniddin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online malam hari ini, dan marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini kita masih diberi anugerah keberlimpahan kehidupan, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kebahagiaan, kedamaian, dan keselamatan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita di dalam surah Al-Baqarah. Kemarin sudah kita bahas surah ke-21, namun saya ulang sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhannasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manakah dia manusia, sembahlah mengabdilah kepada Rabb engkau yang telah menciptakan engkau dan yang sudah menciptakan orang sebelum engkau, agar kamu sekalian itu bertakwa. Jadi dalam hal kita mengabdi kepada Allah, supaya kita menjadi orang yang takwa, orang yang insaf, orang yang sadar, kan begitu. Kemudian ayat 22-nya, ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa binaan. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Kalau terjemahan yang ahli astronomi memang berbeda ya. Tapi ini kita lihat dulu di Depak, memang firosan diartikan dengan hamparan. Kemudian bina diartikan dengan apa ini? Atap. Ya. Memang dalam hal sains dan teknologi, termasuk ilmu kosmologi, ilmu astronomi, itu berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Jadi ilmunya Allah ya, dalam surah Shad ayat 87-88 itu kan, bahwa Al-Quran ini untuk peringatan orang seluruh alam, dan kamu akan mengetahui perkabarannya, kebenaran daripada ilmunya Allah itu sebentar lagi ya. Sebentar lagi itu kapan-kapan, karena memang Allah membukakan ilmu disesuaikan dengan kecerdasan manusia dan juga peradaban manusia di planet bumi ini. Maka bisa diartikan bahwa bumi ini adalah juga tempat istirahat, dalam arti tempat hidup, dan langit adalah juga yang tersusun atau terbentuk atau bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit air. Kalau yang ahli fisika mungkin, dan Allah menurunkan dari atmosfer itu air. Fa akhraja bi minas samarat rizqalakum. Maka ya, Dia Allah itu telah menurunkan air itu sebagai apa? Sebagai menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan juga menumbuhkan khususnya samarot itu buah-buahan, sebagai rizqalakum, rezeki untuk kamu. Jadi Dia Allah itu dengan hujan itu menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu.
Ya buah-buahan itu macam-macam. Luar biasa banyaknya di bumi ini yang tumbuh menghasilkan buah. Kemudian setelah Allah memberikan pengertian tentang hujan tadi, maksud saya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Kamu kan mengetahui kalau hujan itu dari Allah. Kemudian tumbuh-tumbuhan termasuk buah-buahan itu juga karena kasih sayang Allah. Maka kamu jangan menjadikan tandingan pada Allah. Kamu harus mengabdinya ya. Kembali ke ayat yang 21, mengabdi itu hanya kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, kan begitu. Jadi memang kita tidak boleh menjadikan tandingan pada Allah. Dalam arti syirik. Syirik itu yang dilakukan kemudian orangnya itu yang melakukan musyrik. Musyrik ya ada musyrik dalam beribadah, musyrik dalam hukum, ya. Kemudian musyrik dalam mengkultuskan sesuatu, ya. Ada beberapa hal, itu nanti ada tema musyrik sendiri. Namun yang di sini memang kita tidak boleh menjadikan sesuatu itu tandingan buat Allah. Kalau Allah satu-satunya yang mengerti gaib, ya kita jangan cari tandingan. Ada makhluk lain yang ngerti gaib, misalnya kan begitu. Nanti kita tidak sadar dalam keadaan kita menjadikan tandingan-tandingan kepada Allah. Maka kita harus paham. Setelah kita paham, memang kita akan mengerti, oh kalau saya bikin tandingan begini itu tidak boleh, karena ini bukan dari Allah, kan begitu. Kita lihat ayat yang selanjutnya, itu ayat 23 ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislih. Dan apabila kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, dalam kurung ya Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya. Wad'u su'ada'akum min dunillah, dan panggillah penolong-penolongmu atau saksi-saksimu ya, suada, selain Allah. Ya, in kuntum shodiqin, apabila jika kamu itu orang-orang yang shodiq, orang-orang yang benar. Ini kan ditantang bagi orang-orang yang ragu-ragu dengan Al-Quran. Maka yang kemarin saya sampaikan, orang yang tidak dapat mendapat hidayah itu salah satunya ragu-ragu dengan ayat Allah. Yang kedua adalah ada kesombongan. Kalau ada kesombongan, ya tidak mungkin dia akan bertambah ilmunya yang bisa mencerahkan, ataupun dia ragu-ragu. Karena memang saya gambarkan kemarin, kebenaran itu dari Allah, dan kebohongan itu memang hoax itu dari selain Allah. Nah, maka yang namanya hoax atau kebohongan ini, bajunya itu pakai baju kebenaran, seperti kemarin yang saya ilustrasikan ya. Kebohongan dan kejujuran atau kebenaran ini mandi berdua, pakaiannya di atas, tapi yang naik ke atas sambil pakaian dulu sih kebohongan, yang dipakai pakaiannya kebenaran, kan begitu. Itu memang ya ilustrasi yang sebenarnya bisa kita ambil pelajaran. Walaupun kita ya ragu-ragu dan kita memanggil siapapun yang bisa menandingi ayat Allah, itu memang oleh Allah ya silahkan. Tapi di ayat 24-nya,
fa illam taf'alu walam taf'alu fattakun narallati wa kuduhan nasu wal hijarah uidat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya, ya, menandingi itu tentang Al-Quran tadi, dan pasti tidak akan mampu, maka ya, insaplah, takutlah kamu akan nar, akan api yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan untuk orang-orang yang tertutup, orang-orang yang kafir, uidat lil kafirin. Jadi kafir itu kan tertutup hatinya, kolbunya. Jadi disediakan nar, yang bahan bakarnya adalah nas wal hijarah, manusia dan batu. Nah, kenapa manusia di situ? Ya karena memang dia tidak mau membuka mata kolbu. Maka ada ayat di surah Al-Isra itu, ya. Kenapa saya menjadi buta ya Allah, padahal saya dulu tidak buta. Nah, yang buta itu bukan mata kepala, tapi yang buta adalah mata kolbumu, kan begitu. Oleh karena itu kalau hal-hal yang demikian, ya, memang manusia tidak mampu akan membuat Al-Quran, karena memang Al-Quran itu ya sungguhnya sudah sangat-sangat sempurna. Kalau kita membaca dalam surah Al-Isra ayat 88, ya. Di sini kan ayatnya berbunyi kul la inij tamaatil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Yang artinya ya kurang lebih mungkin katakanlah kul, kalau di sini katakanlah, ya, siapa yang membaca ayat ini suruh mengatakan ataupun yang mendengarkan, maka katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin bersatu atau berkumpul untuk membuat, ya, yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka jin dan manusia itu tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Ini sudah dijelaskan oleh Allah sendiri, karena memang bahasa Al-Quran itu memang bahasa wahyu, bahasa universal, bahasa jiwa. Maka selama orang tidak mau membuka mata kolbunya, tidak akan bisa menerima ayat-ayat Allah, bahkan malah mendustakan. Sebab Nabi itu menerimanya itu dengan pakai kolbu, bukan pikiran, kan. Nabi kan tidak sekolah, tidak kuliah, ya, namanya Rasul itu, ya, karena kolbunya terbuka, ya, karena dia sudah mencari Tuhan, ya, dengan waktu yang lama, akhirnya dia ma'rifatullah, ya. Maka memang awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itu mencari Tuhan. Seperti Ibrahim juga mencari Tuhan. Malam hari lihat, oh ternyata ada planet atau bintang, kok kecil, kemudian besoknya ada bulan lebih besar dari, tapi kok tenggelam, gitu. Akhirnya ada matahari, oh berarti ini ada yang menciptakan dari ini, akhirnya dia menemukan Tuhan. Jadi perjalanan kepada kebenaran, perjalanan untuk mencari Tuhan itu memang berbeda perjalanan spiritualnya tiap kita masing-masing. Mungkin ada yang dengan anaknya sakit, kemudian dia malah bisa dekat dengan Tuhan, bisa menemukan Tuhan, biar menjadi insaf, menjadi sadar. Tadinya mungkin tidak sadar, tidak insaf, atau mungkin, ya, karena dia ada diperingatkan Allah dengan sakit, kemudian menjadi sadar, menjadi insaf, menjadi orang yang dapat pencerahan, menjadi sadar, terbuka kolbunya, bisa saja. Atau mungkin, ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, itu bahkan semuanya baik, ataupun kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa membukakan mata kolbu kita itu karena sarana Allah lewat di situ. Maka baik buruk yang menimpa kita itu adalah kebenaran dari Allah.
Karena manusia ini kan ada unsur listrik plus dan minus. Tidak mungkin kita plus terus atau baik terus, tidak mungkin. Maka kita kadang dihadirkan oleh orang-orang yang tidak kita sukai. Dan itulah kita diuji kesabaran kita. Seberapa jauh kesabaran kita menghadapi orang-orang yang tidak kita sukai. Ya, tapi karena kamu lulus enggak ini, ya, gitu. Tak datangkan orang yang sebelumnya kamu tidak nyaman dengan orang ini. Tapi kalau kamu lulus, ya berarti tingkat spiritualmu naik, kedewasaan kesadaranmu juga menjadi luar biasa. Tapi kalau down, ya akhirnya juga malah tidak lulus. Maka setiap kejadian itu dengan kesadaran kita harus tahu ini maksudnya ada pesan apa ini dari Allah ini. Jadi semua kejadian itu semua ada pesan dari Allah. Kemudian pesan itu kita ambil pelajaran ya dengan kolbu kita, hingga kita bisa membuka kolbu yang benar-benar, dan akhirnya kita mengambil pelajaran dari peristiwa itu untuk kehidupan yang lebih baik. Supaya apa? Supaya kita mempertahankan ahsani takwim ini sampai nanti juga jiwa kita setelah pisah dari raga. Nah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rusiku minha min samaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sudah beriman dan sudah beramal soleh, bahwa untuk mereka disediakan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Ikhwanuddin yang berbahagia, ayat ini bercerita keadaan jannah, dan kalau orang itu sudah dalam tingkat kesadaran yang paling tinggi, ya dia sudah beriman, yakin, dan beramal soleh. Dia sudah tidak terjebak oleh dualitas. Dia sudah pasrah total kepada Allah, dan dia pun sudah melaksanakan yang dia tahu dari Allah, sehingga Allah akan memberikan pengetahuan yang dia itu belum tahu. Sebab begitu kita ini memunculkan pertanyaan, maka semesta akan mengalirkan jawaban dengan kecerdasannya. Oleh karena itu, dalam hal orang yang beriman dan berbuat amal soleh, kenapa dia itu dianugerahi jannah? Jannah ini yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ada sebagian yang menafsiri, menerjemahkan yang mengalir atau yang bergerak tajri min tahtihal anhar ini siang-siang di bawahnya. Karena siang itu tempat matahari, dan yang namanya jannah itu memang ada istilah tata surga, ya, itu nanti ada tema sendiri. Namun yang secara global di sini saya sampaikan bahwa orang yang sudah dalam puncak kesadaran, ya, itu kan sudah mendapatkan jannah, dan di situ ada maul haya, air kehidupan,
dan juga sebagai rezeki. Karena Allah sudah memberikan rezeki yang paling afdal, yaitu tubuh kita yang sempurna, pikiran kita yang sempurna, jiwa kita yang sempurna. Itu sebetulnya yang perlu kita syukuri dulu, karena itulah sebagai modal untuk kita bisa melakukan amal soleh, sehingga Allah memberikan buah secara hakikat. Memang kita mendapatkan buah kedamaian, buah kesejukan, buah kenyamanan, buah keselamatan, buah keindahan, ya. Dan semua itu menjadikan seakan-akan, ya, seakan-akan memang hidup di jannah. Sebab orang yang nanti masuk jannah di akhirat itu ya di dunia ini dia sudah mencapai tingkat kesadaran yang tinggi, dia sudah juga damai, ya, sudah sejuk, sudah nyaman, sudah selamat, ya, sudah indah dalam dirinya. Sebab orang yang sudah menemukan kedamaian di dalam, dia melihat di luar itu akan damai, karena sudah jannah di dalam. Siapa yang sudah menemukan kesejukan di dalam, melihat di luar itu sangat sejuk, menyenangkan mata, menyejukkan pandangan. Dan siapa yang sudah menemukan kenyamanan di dalam, melihat di luar itu juga sangat nyaman. Dan juga siapa yang sudah menemukan keselamatan di dalam, karena sudah meniti ke dalam diri, melihat di luar pun juga indah dan selamat. Ewaidin yang berbahagia, dalam hal kita melihat beberapa ayat yang berhubungan dengan jannah, sebetulnya yang perlu kita prioritaskan adalah tentang diri kita, supaya bagaimana bisa mencapai puncak kesadaran itu, sehingga kita sudah berada tempat yang sangat indah, sangat sejuk. Sebab mengapa? Memang kalau kita melihat beberapa ayat bahwa kita ini memang menjalankan program yang sudah Allah tuliskan. Dalam arti Allah sudah memberikan program, yang program itu harus kita kerjakan sendiri. Kalau bahasa Al-Quran ya takdir perjalanan seseorang itu kan sudah ada ukurannya, sudah terprogram. Kalau kita melihat dalam surah 25 ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi lahu mulkus samawati wal ardi walam yattakhid waladau walam yakullahu syarikum fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira. Dia Allah yang ada kepunyaanlah kerajaan samawat, kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi Allah itu khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira. Ya, Allah itu menciptakan segala sesuatu, ditetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Jadi segala sesuatu yang dijadikan Allah itu diberinya perlengkapan-perlengkapan dan persiapan-persiapan sesuai dengan naluri, sesuai dengan sifat-sifat dan fungsinya masing-masing dalam hidup ini. Maka Allah menentukan programnya. Ya, sering saya sampaikan dalam surat Al-Hadid ayat 22 itu,
ma'asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an taroha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis programnya. Jadi semua rumus-rumus itu sudah tercatat dalam kitab. Kalau bahasa Al-Qur'an ya Lauhul Mahfuz. Ya, sebelum kami melaksanakannya sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi tugas kita ini ya, istilahnya kalau kalkulator itu tugas kita itu mencet-mencet. Jangan sampai kita salah pencet. Sebab kalau kita salah pencet nanti akan kaget kan begitu. Ya. Misalnya sebagai contoh ya, kalau angka 4 itu apapun hasilnya itu penyebabnya banyak. 2 kali 2 ya, 2 plus 2 juga 4. 2 kali 2 juga 4 ya. Kemudian akar 16 juga 4. Kemudian log 10.000 juga 4. Misalnya demikian. Jadi dalam kita mengerjakan itu kalau sebelumnya kita tujuannya 4, nah yang kita pencet itu 2 tambah 1 kok 3. Nah tidak sama, tidak sesuai dengan apa yang kehendaki Allah. Maka orang yang salah program ya, di dunia ini dia nanti akan kaget. Kalau kita melihat dalam surah Al-Kahfi ya, ayat 49 itu kan ya, dan diletakkan kitab lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduh celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, terekam, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Ikhwatin yang berbahagia, maka memang tugas daripada kita itu jangan sampai salah pencet, karena memang kalau salah pencet nanti kaget setelah kita lihat sendiri ya, rekaman kita, loh kok demikian ya, sehingga di situ disebutkan adal kitabi la yughadiru saghiran wala kabira illa ahsaha maksud saya. Jadi kitab itu tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar. Semua itu kecil dalam pikiran kita pun itu terekam. Nah, maka jangan sampai kita salah memencet program dalam program Allah itu. Jadi Allah itu tidak tidak mendolimi kita ya. Maka kalau ada berita ya, waktu di dalam rahim itu sudah ditetapkan surga nerakanya, bahkan itu perlu dikoreksi dengan ayat ya. Perlu dikoreksi dengan ayat, karena ayatnya mengatakan juga kalau kamu iman berimanlah, kafir kafirlah, kan gitu kan, dalam surah 18 ayat 29 juga. Itu harus kita cross check ayatnya, jangan sampai kita wah kalau saya berbuat buruk itu sudah ditetapkan di sana, jangan begitu. Ya, Allah itu tidak dolim. Di sini disebutkan walayat limu robbuka akada, sedikit pun atau tidak mendolimi. Kalau kita sampai salah pencet, kita salah jalan, itu salah kita sendiri. Kita sudah diberi perangkat yang sempurna ya, tubuh yang sempurna, pikiran yang sempurna, jiwa yang sempurna, dan dihidupkan roh, kan sudah luar biasa dari Allah itu. Kenapa malah kita salah? Maka supaya tidak salah pencet, Allah ngasihkan wahyu, ngasihkan petunjuk ya, dalam surah Al-Baqarah 38 nanti juga kita baca juga, qulnah bitu minha jami'a fa ima ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari jannah itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku ya, faman tabi'ah hudaya, niscaya tidak akan kekhawatiran atas mereka dan tidak ada pula bersedia. Jadi fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, ini yang perlu kita laksanakan. Oleh karena itu, mari kita jangan sampai salah pencet dengan program Allah.
karena kita dalam memahami takdir juga itu untuk diri kita sendiri, perjalanan kita sendiri itu sudah ada ukurannya, sudah ada terprogram. Sehingga kalau Allah sudah memberikan petunjuk open book, ya, kan sering saya sampaikan bahwa hidup ini ujian identik dengan soal harus dikerjakan. Untuk mengerjakan harus mengerti materinya. Materi Allah sudah open book, Allah sudah membukakan di dalam Al-Quran semuanya. Jangan sampai kita tidak mengerti Al-Quran, bahkan yang kita ambil malah bukan Al-Quran, sehingga kita akan di sana terkaget-kaget, oh begitu, ternyata akan begitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita oleh Allah diberikan kabar gembira bahwa kita diberi jannah bagi orang yang beriman dan amal soleh, akan mendapatkan buah kedamaian, buah kesejukan, buah kenyamanan, buah keselamatan, buah keindahan, yaitu memang sesuai dengan diri kita yang kita kerjakan. Dan Allah akan melipatkan apa yang sudah kita kerjakan dalam hal kebaikan. Bisa 10, ya, bisa 700, bahkan tak terbatas. Itulah kasih sayang Allah yang sangat luar biasa kepada kita selaku hambanya. Oleh karena itu kita perlu pasrah, kita perlu selalu belajar untuk pencerahan diri kita, selalu meniti ke dalam diri, sehingga kita akan ma'rifatullah, akan mengenal Allah, dan kita akan selamat dan di dunia dan akhirat. Demikian malam ini, nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.